Bedah white paper Canton Coin, kripto utilitas pembunuh spekulasi. Halo dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita hari ini. Saya pengen langsung ngomong nih sama Anda yang lagi dengerin sekarang. Kita semua pasti tahu perasaan itu kan? Perasaan capek baca berita kripto ya? Bener banget, kelelahan luar biasa lihat berita soal dunia kripto. Di satu sisi, Anda dijejali janji-janji manis soal revolusi teknologi yang katanya bakal ngubah dunia. Tapi di sisi lain, timeline Anda penuh sama berita scam, pertasan, atau koin yang harganya tiba-tiba anjlok ke nol. nah itu dia. Capek banget rasanya milah mana yang inovasi beneran dan mana yang cuma sensasi kosong. Tapi gimana kalau saya bilang, hari ini kita punya satu studi kasus yang bener-bener muter balik semua stereotip itu. Sesuatu yang bakal ngasih momen aha ya, yang nyegerin banget di tengah berisiknya industri aset digital ini. Pembahasan kita hari ini jujur aja agak di luar kebiasaan, tapi justru di situ daya tariknya. Kita bakal lihat sisi lain dari mata uang digital. Sisi institusional yang jarang disorot kamera media arus utama. Hari ini kita bawa tumpukan catatan dari laporan komprehensif, tulisannya Mano Ceramia, dari Digital Asset. Ini baru banget diupdate bulan Juli 2024. Judulnya Canton Coin, A Responsible Approach to Digital Tokens. Dan misi kita jelas banget. Kita mau bongkar sebuah anomali besar di dunia kripto. Anomali yang bagus ya. Coba Anda bayangin. Alih-alih bikin token, lempar ke publik, terus baru repot nyari-nyari kegunaannya, proyek yang satu ini malah ngabisin waktu 10 tahun. 10 tahun penuh cuma buat bangun teknologi dasarnya. Yang paling menakjubkan di sini adalah kontrasnya. Kontras banget sama apa yang kita lihat 15 tahun terakhir sejak Bitcoin muncul. Pendekatan mereka ini luar biasa rasional di tengah industri yang kita tahu sendiri deh, digerakkan sama spekulasi liar dan mental pengen cepat kaya. Mental FOMO ya? Betul. Ini tuh perubahan paradigma yang masif banget. Dari sekedar eksperimen teknologi, jadi infrastruktur finansial yang sungguhan. Oke, mari kita bedah ini. Mulai dari akar masalahnya. Kalau kita baca materi yang kita kumpulin, ada kritik yang tajam banget soal penyakit utama di dunia kripto saat ini. Penyakit token dulu, teknologi belakangan. Tepat. Selama 1,5 dekade terakhir, industri ini kan dibanjiri proyek yang polanya gampang ditebak. Bikin white paper, cetak koin entah dari mana, terus promosi gila-gilaan di media sosial. Pakai influencer segala macam. Iya, dan baru setelah koinnya laku kejual, mereka bingung, ini koin sebenarnya mau dipakai buat apa ya? Dan pola kayak gitu sangat-sangat berbahaya buat ekosistem keuangan secara luas. Banyak token digital ini dibangun di atas fondasi teknologi yang masih prematur banget. Mereka kayak memaksakan solusi untuk masalah yang sebenarnya nggak ada. Cuma dibikin-bikin aja masalahnya. Benar. Dan lebih parahnya lagi, karena nggak punya pijakan di dunia nyata, token-token ini ujung-ujungnya cuma jadi alat spekulasi. Atau skenario terburuknya jadi kendaraan yang sempurna buat ngehindarin regulasi, buat pencucian uang. Mereka benar-benar gagal nyelesain masalah nyata. Padahal, kalau kita balik ke niat awalnya, ada masalah raksasa di sistem keuangan global yang emang butuh banget diselesain pakai teknologi blockchain. Kita semua tahu rekonsiliasi antar bank itu lambatnya minta ampun dan makan biaya triliunan dolar tiap tahun. Triliunan loh, bukan jutaan lagi. Iya, dan ini bukan cuma soal nyatet pengeluaran biasa. Ini soal gimana data di bank-bank besar tuh terisolasi. Bahasa teknisnya silo. Coba deh Anda bayangin, tiap transaksi harus dicocokin manual sama bank lain. Buang-buang waktu banget kan? Mari kita lihat sistem perbankan saat ini. Informasi sama aset berharga emang udah dicatat secara elektronik, itu benar. Tapi, catatan itu cuma jadi entry statis di dalam buku besar masing-masing bank. Jadi, sistem bank A nggak bisa ngomong langsung sama sistem bank B. Persis. Makanya, pas ada transaksi lintas institusi, penyelesaiannya bergantung banget sama proses pencocokan manual yang ngelibatin banyak pihak perantara. Ini nggak cuma makan waktu berhari-hari, tapi juga ngunci modal dalam jumlah yang sangat besar. Bayangin ya, ada miliaran dolar yang ngegantung gitu aja di udara tiap hari, cuma gara-gara sistem IT dua bank nggak bisa saling percaya secara instan.
Disinilah harusnya teknologi buku besar terdistribusi masuk buat ngotomatisasi semuanya. Dan token digital yang sejati itu harusnya fungsi utamanya ya jadi alat utilitas. Alat buat jalanin infrastruktur itu dengan mulus, bukan buat alat judi. Yang kemudian bawa kita ke apa yang sebenarnya dilakuin sama digital asset. Perusahaan ini tuh udah berdiri dari tahun 2014. Di dunia kripto 2014 tuh udah kayak zaman purba, kan? Senior banget. Tapi alih-alih ikut tren ICO atau jualan koin di 2017, mereka milih jalan yang sepi. Selama 1 dekade, mereka metodis banget bangun 2 fondasi teknologi, DEM dan Canton. Nah, bisa jelasin dikit soal DEM? Tentu. Jadi Demble ini semacam bahasa pemrograman smart contract. Tapi bedanya, fokus mereka tuh privasi ekstrem buat alur kerja keuangan. Beda sama blockchain publik biasa kan, yang Yang semua orang bisa lihat datanya secara transparan. betul. Dan itu jadi titik buta blockchain publik buat bank. Bank nggak mungkin dong publikasiin portofolio nasabahnya secara terbuka, cuma buat capai konsensus jaringan. Nggak masuk akal. Nah, Demble mecahin masalah ini. Gimana caranya tuh? Pengembang bisa nentuin aturan privasi yang presisi banget, sampai ke kepingan data terkecil. Misal nih, Bank A dan Bank B lagi transaksi obligasi. Terus Bank C posisinya sebagai regulator. Oke. Dengan Demble, sistem mastiin Bank A dan B cuma bisa lihat data transaksi mereka berdua. Bank C cuma lihat data yang relevan buat pengawasan, dan partisipan lain di jaringan nggak lihat apa-apa sama sekali. Nol. Tapi sistem tetap bisa ngevalidasi kalau transaksi itu sah. Yah, itu jeniusnya. Tanpa bocorin data, validitasnya tetap terjamin. Luar biasa. Terus teknologi yang kedua itu Canton. Dari yang saya baca, nama Canton ini diambil dari sistem pemerintahan kanton di Swiss yang sangat terdesentralisasi. Kalau Damel itu bahasanya, Canton ini sepertinya jaringannya ya. Benar, jaringannya. Tapi pendekatannya sangat kompartemental. Beda fundamentalnya ada di cara buku besarnya didistribusikan. Blockchain pada umumnya kan menduplikasi seluruh status jaringan ke tiap server partisipan. Jadi semua orang nyimpan kopi buku tebel yang sama? Tepat. Tapi Canton nggak gitu. Mereka nggak punya satu buku besar raksasa. Mereka mecah status jaringan jadi yang namanya subledger atau buku besar bagian. Tiap pengguna cuma nyimpen dan ngevalidasi subledger yang relevan buat mereka aja. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini bukan cuma teori di atas kertas putih buat bahan jualan. Teknologi Damel dan Canton ini sekarang udah beroperasi secara masif. Skalanya gila-gilaan loh. Udah dipakai institusi keuangan terbesar di dunia. Benar. Mereka memproses lebih dari $1,5 triliun transaksi repo tiap bulannya. Triliun loh, pakai T. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, repo ini sistem perpipaan likuiditas ekonomi global. Dulu nyelesainnya butuh berhari-hari. Pakai Canton, cuma hitungan detik. Dan itu menghemat jutaan dolar biaya operasional per tahun. Angka 1,5 triliun sebulan itu bukan skala testing lagi. Itu bukti kalau teknologi mereka udah lulus ujian API. Tahan banting ya. Sangat. Infrastruktur itu terbukti bisa nanganin tuntutan privasi, keamanan, dan kecepatan kelas berat. Setelah teknologinya matang, barulah mereka mulai ngerajut ekosistem yang lebih luas. Di Mei 2023, sekitar 30 institusi keuangan ngumpul buat ngumumin jaringan Canton. Dan ini bukan didesain sebagai satu blockchain raksasa tempat semua orang rebutan ruang, tapi lebih ke jaringan dari jaringan-jaringan. Konsepnya unik. Bayangin ada satu entitas jalanin aplikasi perdagangan, yang lain jalanin aplikasi registri dana, atau aplikasi uang tunai digital. Semuanya jalan sendiri-sendiri, pakai aturan sendiri. Tapi mereka bisa saling terhubung dan bertransaksi secara atomik. Artinya, transaksinya terjadi berbarengan atau nggak sama sekali. Nggak ada yang gantung. jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tantangan logisnya kan gimana aplikasi independen ini bisa ngobrol satu sama lain tanpa butuh pihak penengah sentral? Ya, tanpa ada satu bos di tengah. Nah, buat mecahin itu, mereka nginisiasi teknologi infrastruktur desentralisasi yang namanya Splice. Ini open source loh, di bawah naungan Hyperledger Labs. Kalau dilihat dari arsitekturnya, tulang punggung dari Splice ini adalah yang disebut Super Validator. Mereka ini gantiin peran lembaga clearing konvensional. Gimana sih Super Validator ini kerja jaga privasi tapi mastiin nggak ada data tumpang tindih? Konsepnya elegan banget. Mereka dioperasikan sama pihak ketiga yang independen. Tugasnya cuma dua, ngurutin transaksi pakai stempel waktu dan ngevalidasi pergerakan tokennya. Tapi kunci utamanya di sini? Enkripsinya.
Betul, teknologi enkripsi Kanton bikin supervalidator bisa nyinkronin data tanpa pernah lihat isi pesannya. Mereka nggak tahu detail asetnya, nggak tahu siapa yang transaksi, mereka murni cuma ngevalidasi stempel waktu secara matematis. Saya juga sempat baca mereka pakai mekanisme konsensus Byzantine fault tolerant. Maksudnya buat Anda yang dengerin, kalau dari sekian banyak server ini ada yang mati lampu, rusak, atau diserang hacker. Atau sengaja mau nipu sistem. Iya, sistemnya tetap jalan sempurna. Transaksi dianggap sah asalkan 2/3 dari supervalidator ini sepakat. Jadi bener-bener nggak ada satu entitas pun yang bisa mendikte jaringan. Dan supervalidator ini nggak pernah megang asetnya loh. Mereka cuma penjaga gerbang sinkronisasi logis. Dan ini bukan wacana, implementasi nyatanya yang namanya sinkronisasi global baru aja masuk fase mainnet bulan Juni 2024 kemarin. Udah ada 13 supervalidator independen yang live, dan yang penting dicatat, jaringan ini nggak dikendalin sama digital asset. Ini murni infrastruktur publik. Publik yang terdesentralisasi, tapi amannya standar institusi keuangan global. Nah, dari fondasi inilah lahir yang namanya Canton Coin, lewat protokol yang mereka sebut amulet. Ini tuh pada dasarnya bensin yang ngegerakin jaringan Canton. Ada 4 pilar utama yang bikin koin ini beda dari kripto lain. Mari kita kupas satu-satu. Pilar pertama, nggak ada ICO. Keputusan tanpa SEO ini mempertegas satu hal. Token ini murni tentang utilitas, bukan ajang penggalangan dana buat spekulasi. Jadi kita nggak bisa setor uang terus dapat koinnya gitu aja ya? Nggak bisa. Koin ini dicetak atau dimint perlahan-lahan. Satu-satunya cara dapat token baru, ya dengan ngasih kontribusi komputasi nyata ke sinkronisasi global. Yang dapat itu supervalidator, penyedia aplikasi yang bawa pengguna, atau validator node biasa. Nilainya datang dari kerja keras ngamanin jaringan ya. Terus masuk ke pilar kedua dan ketiga, ini soal kematangan dan independensi. Di tahun 2023, itu ada uji coba gila-gilaan ngelibatin 45 entitas keuangan terbesar. Mereka lakuin 350 transaksi antar aplikasi yang beda-beda. Skala sebesar itu belum pernah ada sebelumnya. Benar. Dan soal independensi, tata kelola jaringan ini diserahin penuh ke Global Synchronizer Foundation di bawah Linux Foundation. Digital Asset bahkan nolok ngasih dukungan operasional ke supervalidator lain. Kesannya kayak lepas tangan nggak sih? Kedengarannya emang keras. Tapi itu strategi brilian buat maksa desentralisasi beneran. Di industri kripto kan sering tuh ngaku desentralisasi, padahal 90% perbaikan bug masih disuapin perusahaan pembuatnya. Oh ya, sentralisasi terselubung. Digital asset nggak mau masuk jebakan itu. Kalaupun besok digital asset bangkrut dan tutup, jaringan Canton harus tetap jalan mulus. Semua perubahan aturan butuh persetujuan 2/3 supervalidator. Si pendiri udah nggak punya tombol kill switch lagi. Oke, kemandiriannya dapat, tapi gimana prakteknya dari sisi ekonomi? Ini bawa kita ke pilar keempat. Jadi, apa sebenarnya makna dari model ekonomi burn and mint atau cetak dan bakar ini? Dari dokumennya lumayan rumit nih. Kenapa ini disebut pembunuh spekulasi? Model cetak dan bakar ini antitesis dari koin yang hidup dari hype. Gini cara kerjanya. Semua biaya transaksi di jaringan ditetapin dalam nilai tetap dolar AS. Katakanlah biaya buat satu blok transaksi itu 0,01 dolar. 1 sen. Oke, biayanya dipatok stabil dalam dolar, sementara harga Canton koinnya dipasarkan bergerak bebas. Katakanlah di exchange, harga satu koinnya pas 1 sen dolar juga. Benar. Jadi kalau Anda pengguna aplikasi yang harus bayar 1 sen tadi, protokol bakal minta Anda ngebakar satu Canton coin. Koin itu hancur selamanya, hilang dari peredaran. Terus kalau aplikasinya meledak sukses gimana? Kalau permintaan tinggi, harga Canton Coin di pasar naik dong, bisa jadi 2 sen dolar per koin. Karena biaya jaringannya tetap dipatok 1 sen, pengguna sekarang cuma butuh ngebakar setengah koin buat bayar. Jadi beban biayanya tetap murah buat pengguna, nggak peduli harga koinnya terbang setinggi apa. Tapi bentar, saya potong dikit. Bukannya sistem juga terus nyetak koin baru buat ngasih imbalan ke validator tadi? Itu kan inflasi. Di kripto, inflasi itu musuh besar yang bikin harga hancur. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Inflasi di sini tuh sengaja dibikin sebagai mekanisme hukuman. Hukuman buat siapa? Buat para spekulan yang cuma nimbun koin di dompet. Tanpa digunain, pasokan koin kan nambah terus dari cetakan validator, ini ngasih tekanan turun ke harga pasar. Suplai nambah, harga kedorong turun. Oh, saya mulai paham. Ya, satu-satunya cara buat ngelawan inflasi ini,
biar harganya stabil atau naik organik, adalah kalau koinnya rutin dibakar dalam jumlah besar. Dan pembakaran itu hanya terjadi kalau ada transaksi real dari aplikasi keuangan. Jadi kalau harganya dipompa naik karena spekulasi, tapi jaringannya sepi transaksi? Inflasinya bakal ngancurin gelembung harga itu dengan cepat, ngebalikin harganya ke nilai utilitas aslinya. Ini luar biasa elegan sih, sistemnya ngatur dirinya sendiri. Harga koin ini secara harfiah dipaksa turun atau naik murni berdasarkan seberapa sering dia dipakai buat transaksi real. Nggak ada ruang buat manipulasi cukong jangka panjang. Kesimpulan yang tepat, fokusnya balik lagi ke esensi. Bangun software yang beneran guna buat perbankan, bukan mainin grafik harga di bursa kripto. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua catatan kita hari ini, tim digital asset dan ekosistem Canton Coin ini benar-benar nampar paradigma lama dunia kripto. Mereka nggak mau jualan mimpi ke investor retail. Mereka malah bangun infrastruktur perbankan masa depan selama 1 dekade, ngujinya pakai transaksi triliunan dolar. Terus ngelepasin kendalinya secara sukarela demi desentralisasi murni. Dan yang paling radikal, desain mata uangnya emang secara aktif merangi niat spekulasi. Memastikan utilitas adalah satu-satunya raja. Ini memunculkan satu pertanyaan penting loh tentang kedewasaan industri aset digital. Bagi Anda yang dengerin, inilah bentuk nyatanya teknologi blockchain yang udah puber dan dewasa. Kita udah bukan lagi di era cari kaya cepat lewat koin meme gambar anjing. Betul, udah beda liga. Kita lagi nyaksiin transisi serius ke operasional skala global. Infrastruktur kayak jaringan kanton ini punya potensi luar biasa buat merevolusi pasar modal, mengeliminasi inefisiensi, jaga privasi bank, dan tetap patuh regulasi. Dan itu bawa kita ke penghujung penelusuran hari ini, tapi sebelum kita benar-benar pamit, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Coba renungkan ini. Kalau model cetak dan bakar dari Canton Coin ini berhasil jadi standar industri dan ngebuktiin kalau nilai token itu 100% dari utilitas dan 0% dari spekulasi, apakah bursa kripto konvensional pada akhirnya bakal mati dan jadi nggak relevan? Pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ya. Iya kan? Gimana jadinya kalau masa depan uang digital ternyata bukan koin virtual yang Anda tradingkan tiap hari di layar smartphone? Gimana kalau masa depan itu bentuknya adalah jaringan pipa tak kasat mata, sunyi beroperasi di latar belakang, tapi justru jadi mesin utama yang nyingkronin seluruh detak jantung ekonomi global kita? Layak banget buat dipikirin tuh. Terima kasih udah nemenin kita hari ini ngebedah lompatan teknologi finansial yang luar biasa ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.